Inilah dengan Dandi Mahendra di sini, saya akan menjelaskan suatu model recommendation system yang telah saya buat sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari suatu course Techman. Nah, mungkin langsung saja outline yang akan saya jelaskan di sini itu ada pertama mengenai project itu sendiri, objektif bisnisnya, dan matriks yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Terus ada dataset, metodenya, ada sedikit EDA, terus ada pre-processing datanya. Terus ada beberapa model recommendation system yang akan saya gunakan tuh ada pertama content based recommendation system, selanjutnya ada neighborhood collaborative filtering, dan ada context aware factorization machine yang mana ini menjadi uh, model utamanya. Terus ada alternating least square dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja untuk project yang pertama, untuk projectnya sendiri, kita akan membahas recommendation system pada Steam yang merupakan suatu marketplace gaming online, di mana marketplace ini menjual game-game yang bisa dibeli secara online, terutama untuk game-game PC, di mana berdasarkan statistik report tahun 2022, puncak dari achievement Steam ini sendiri itu ada 33 juta akun yang aktif secara bersamaan dan telah akun akun ini telah membeli 44,7 billion gigabytes game yang download setiap tahunnya. Nah, namun dapat disadari bahwa recommendation system dari Steam ini sendiri lebih cenderung merekomendasikan suatu game-game dari developer-developer besar atau game dengan eh, price range yang tinggi, sehingga beberapa game-game dari developer-developer kecil yang mungkin itu menjadi satu game yang bagus menurut preference-nya user, atau mungkin game-game itu sendiri adalah hidden-hidden game yang mungkin akan disukai oleh para user, di mana hal ini disebut kan merupakan multiple effect, di mana developer-developer game yang memiliki advertising budget yang lebih tinggi akan menjadi lebih cenderung populer dibandingkan small developer yang tidak memiliki budget advertising yang tinggi. Nah, jadi eh, tanya efeknya bagaimana sih gitu. Jadi beberapa mid budget user atau user dengan finansial yang probabilitas yang tidak cukup tinggi lebih cenderung menunggu game-game besar yang akan rilis nanti sesuai dengan preference mereka, atau menunggu diskon dari game-game besar atau game-game yang dia inginkan gitu. Jadi maka maka akan ada suatu periode di mana mid budget user ini cenderung untuk inaktif atau churn dan tidak membeli apapun, atau tidak mendownload even buy anything dalam sistem ini gitu. Nah, jadi rekomendasi sistem yang saya buat itu adalah rekomendasi sistem di mana kita lebih fokus ke mid budget user ini. Kita akan merekomendasikan game-game dengan price range yang medium atau budget friendly dibandingkan dengan game-game yang dari big developer dengan harga yang mahal. Mungkin bisa dilihat dari gambar berikut ada seperti contoh Mortal Kombat itu kan pre-purchase now atau belum rilis dan harganya cukup tidak affordable. Eh, tapi untuk price range-nya ini sendiri sudah dikalkulasikan sesuai dengan diskon yang berlaku pada saat itu gitu. Namun bisa ada juga rekomendasi-rekomendasi special offers itu kan yang memunculkan game-game yang sebenarnya sudah sangat terkenal gitu, kayak Call of Duty, Halo, Sekiro gitu. Untuk dari sisi gamer itu sebenarnya game-game yang sudah sangat dikenal dan sudah cukup aware gitu. Oke, sisa objektifnya tadi adalah seperti yang saya sebutkan itu kita mendevelop rekomendasi sistem untuk merekomendasikan game atau produk yang berfokus kepada middle tier user atau middle budget user. Di mana kita mengidentify hidden gems sesuai dengan preference user yang budget friendly. Nah,
Ada beberapa model yang akan kita propose ya. Mungkin pertama, dari content based recommendation system itu sendiri yang lebih cenderung mengakomodasi similarity between the game, dan kita akan fokus ke novelty score dan serendipity, sehingga kita akan meningkatkan atau mendiscover new game atau game-game yang sebelumnya kurang dikenal itu dari sisi novelty, dan menambahkan elemen surprise atau game yang sebelumnya tidak terlalu relevan dengan histori user itu sendiri, itu ada serendipity. Terus yang kedua ada collaborative filtering. Jadi kita ada dua model yang digunakan, itu ada neighborhood dan yang itu context aware factorization machine, di mana ini kita akan mengakomodasi konteks konteks seperti price rate, price range, real estate, dan sebetulnya bahkan model ini sendiri mampu mengutilisasi eh, categorical feature atau konteks seperti genre, eh, location, dan lain sebagainya. Nanti ada dua, ada predicted rating user yang akan diberikan user, dan apakah user itu merekomendasi atau tidak. Terus terakhir ada collaborative filtering yang kita mengutilisasi data implisit, yaitu jumlah waktu yang telah dihabiskan user untuk bermain game. Ada dua, itu ada Bayesian single ranking dan alternating least square. Untuk evaluasi matriksnya yang kita gunakan pada rating based prediction menggunakan root mean square error untuk memprediksi kelas apakah user akan merekomendasikan game itu atau tidak, itu ada F1 score. Dan terakhir ada NDCG atau cumulative gain sebagai evaluasi dari rekomendasi ranking yang kita return gitu. Dataset yang digunakan itu di retrieve dari Google. Nah, itu ada Steam User Log dan Steam Game Description yang update hingga tahun 2020. Yang sebetulnya data ini ada memprovide metode untuk scraping datanya langsung dari Steam, namun mungkin karena keterbatasan waktu, langsung saja coba ambil data yang dari hingga tahun 2020 saja. Ada total Steam user log-nya itu 37,8 juta data, dan Steam game deskripsi gamenya itu ada 40.000. Jadi ada 40.000 game dari 37.800 interaksi user dan gamenya itu. Namun karena 37,8 juta ini cukup besar dan akan berefek pada computational cost atau time-nya kita, dan untuk RAM-nya sendiri mungkin tidak capable untuk menghandle total data ini. Jadi kita akan menggunakan hanya 1 juta total instant atau datasetnya. Ada beberapa informasi kayak user ID, app ID, date is recommended, implicit data seperti hours, informasi dari gamenya itu seperti title, rating, price final, developer, publisher, kategori, genre, popular text, dan game description. Nah, metodenya ada. Jadi, metode ini lebih cenderung ke dataset tadi kita bagi menjadi 5, sehingga kelima dataset itu lebih bisa dibaca oleh model atau sistem itu. Jadi, karena setiap model itu memiliki input yang berbeda-beda. Seperti content base itu lebih cenderung ke mencari similarity between the items gitu. Di content base ini kita tidak perlu mencari eh, data di mana ada interaksi user dan itemnya. Jadi cuma dari item itu ada informasi title, kategoris, genre, popular text, dan game deskripsinya. Terus yang kedua itu ada data user ID, game ID, dan rating. Di mana kita akan menggunakan utility matrix sebagai input pada model neighborhood kolaboratif. Yang ketiga ada data user ID, game ID, rating yang diberikan user, price final, dan price range-nya, dan kapan rilisnya itu ada menggunakan context aware regression factorization machine. Terus ada memprediksi apakah user merekomendasi game atau tidak, dan terakhir mengakomodasi
implicit data pada model alternating least square. Oke, berikut ada ide sedikit. Jadi, rating yang di return, rating yang diberikan user pada game yang telah dia mainkan itu terbagi ada 9 kategori, yaitu dari overwhelming positif, very positif, mostly positif, mixed negatif hingga overwhelming negatif. Jadi dari kategori ini kita convert menjadi numerical rating scale atau integer jadi range 1 sampai 9 dari overwhelming negatif yang paling rendah menjadi 9 di overwhelmingly positif. Terus berikutnya ada price range. Nah, price range ini data yang kita miliki ada numerical, tapi kita return, kita convert menjadi kategorical dan dibagi menjadi 5. Ada cheap, medium, expensive, luxury, overpriced. Dengan bagian ini berdasarkan consideration yang tertera. Terus ada game release date. Nah, kita bagi menjadi 5 juga. Jadi ada game yang fresh atau newest, yang benar-benar baru muncul dari 0 sampai 1 tahun. Ada new, mid, old, dan outdated, yang dimana game itu telah rilis lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi outdated game. Nah, masuk ke modelnya ada content based vs collaborative filtering. Nah, apa sih bedanya content based dan collaborative filtering ini? Nah, content based ini dia lebih cenderung mengsuggest atau memberikan rekomendasi suatu item berdasarkan item yang telah dikonsumsi oleh telah ditonton, digunakan atau telah dimainkan oleh user sebelumnya. Jadi berdasarkan preference user history lah, user history. Jadi kita mencari similar similar item yang kita rekomendasikan. Nah, sedangkan collaborative filtering ini kita lebih mengakomodasi atau mengutilisasi the similarity antara user. Jadi ketika user A mengkonsumsi atau user A menonton atau memainkan game A dan user A juga memainkan game B. Tapi ada user B, dia cuma memainkan game A doang. Jadi kita rekomendasikan game B ini ke user B. Karena eh, kedua user sama-sama telah memainkan game. Nah, sebelum kita masuk ke model content based recommendation ini, eh, sebelum kita melakukan perhitungan similarity, nah, perlu adanya pre-processing data yang dilakukan agar data fitur yang kita tentukan similarity-nya itu dapat diterima dan dengan baik. Jadi pertama ada tokenization, di mana kita membagi sentence atau keseluruhan dokumen menjadi per words. Jadi kayak contoh yang telah terlampir. Nah, jadi data yang kita gunakan di sini adalah gabungan dari title game itu, genrenya, kategoris, popular text, dan game description. Tapi kita tidak mencoba mengambil developer karena developer ini cenderung mereturn game yang nantinya akan sama karena similarity tinggi gitu. Terus ada steaming, di mana kita akan mengembalikan kata-kata atau word eh, menjadi base word-nya kayak connection, connection, connected, connecting, jadi connect. Nah, kita menggunakan snowball streamer dari library NLTK. Terus ada term frekuensi dan inverse document frekuensi, di mana kita akan menggunakan TF-IDF vectorizer dari Scalene Vector Extraction, di mana kata-kata yang sering muncul pada dokumen akan diberi bobot atau weight, sehingga kata-kata itu tidak akan mempengaruhi eh, eh, tersebut akan mempengaruhi perhitungan similarity itemnya. Terus kita akan menggunakan quotient similarity yang menjelaskan kemiripan dari kedua game atau kedua fitur yang kita akan bandingkan nanti berdasarkan sudut yang dibentuk dari eh, kedua kedua item itu atau dua game itu. Jadi ketika sudutnya kecil, artinya dia similar, dan sudutnya lebih besar, artinya dia more dissimilar gitu. Nah, ini hasil yang di return berdasarkan perhitungan similarity only.
Jadi kita mencari rekomendasi dari game Assassin's Creed Odyssey. Nah, ternyata returnnya itu lebih mereturn hasil dari game yang sama atau franchise game yang sama. Kita lihat ada Assassin's Creed Syndicate, Roach, Assassin's Creed Director Cuts, Origin, hingga Black Flag. Dan artinya recommendation ini sebenarnya kurang kurang cukup bagus kecuali usernya prefer untuk memainkan franchise game yang sama, sehingga kita lebih meningkatkan likelihood atau probability ketika memunculkan rekomendasi item yang sama, dan dia lebih cenderung akhirnya eh, mencoba untuk membeli game ini. Selanjutnya kita tambahkan informasi novelty score, di mana seberapa anonkah, seberapa eh, kurang populerkah game ini terhadap semua user data kita. Nah, jadi sehingga hasil yang di-return dari pencarian game yang sama lebih diverse, lebih varian sih. Ada, jadi kita tidak menemukan adanya lagi salah game dari franchise yang sama gitu. Tapi kita cenderung mencari novelty score yang tinggi. Namun, permasalahannya adalah game yang newest atau yang benar-benar baru keluar, fresh, akan memiliki interaction count yang sedikit. Artinya game ini sebetulnya game yang trending, tapi kurang menjadi unknown karena nggak seluruh user itu memainkan game ini gitu. Jadi returnnya ada Silicon Wildlands, Frostpunk, Elder Scrolls Online, Far Cry, yang ini sebenarnya cukup bagus ya. Terus ada kita tambahkan informasi serendipity, di mana serendipity meningkatkan information element of surprise, di mana serendipity ini akan mereturn game yang more dissimilar terhadap usernya. Jadi seakan-akan dibandingkan mereturn game yang sama terus, kita coba nih elemen baru, game baru, genre baru gitu. Apakah user tertarik apa enggak? Nah, jadi ada berikutlah eh, hasil dari return dari game pencarian game yang sama. Sebenarnya ini secara subjektif, sebagai sama gamer itu mungkin ini rekomendasi yang sebenarnya cukup bagus ya, karena ada unsur-unsur genre open world dan RPG ya, karena sama-sama tipe game seperti itu. Oke, lanjut ke neighborhood collaborative filtering. Nah, di sini kita akan menggunakan utility matrix, di mana utility matrixnya informasi interaksi antara user dan item, dan value itu adalah value degree of preference-nya, atau mungkin ratingnya. Jadi contoh misalnya itu ada user satu ke item 2 ada ratingnya yang dikasih user satu ke item 2 ada 3. Rating yang diberikan user 2 ke item satu ada 4 gitu. Nah, gitu. Tapi kita ada juga informasi nol dari nilai missing value. Artinya ini user-user itu belum memberikan rating kepada item-item tersebut, sehingga mostly data kita akan menjadi sparse matrix gitu. Karena banyak missing value-nya. Nah, berikut cara kerja collaborative filtering. Sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana kita akan mencari similarity between the items atau similarity between the user gitu. Jadi ada item to item dan user to user. Jika user to user itu mencari similarity between the user, dan kita akan merekomendasikan game yang telah dikonsumsi oleh user yang mirip dengannya gitu. Nah, sedangkan yang item to item kita mencari the similarity antara item yang telah dia konsumsi dengan item yang lain yang ada di dataset kita. Nah, jadi dapat kita lihat hasilnya item to item lebih mereturn RMSE score yang kecil dibandingkan user to user, dan bahkan lebih baik dari baseline-nya. Ada terus selanjutnya context aware Bayesian factorization machine. Nah, dapat kita lihat sebelumnya itu ada permasalahan nih. Objektif kita kan mencari rekomendasi berdasarkan price range-nya. Tapi kok nggak ada perhitungan price range-nya gitu. Nah, jadi, konteks aware factorization machine ini mengutilisasi atau mengakomodasi konteks seperti price range, genre, location, or even uh,
multiple categorical filter gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara si model ini bekerja? Nah, input dari model ini dibandingkan meriton hasil utility matrix yang menginput bentuk yang sama seperti model machine learning lainnya, yaitu ada predictor dan label. Namun predictor ini adalah gabungan dari user ID, item ID, dan categorical filter atau konteks yang kita masukkan. Seperti di sini contohnya ada genre, ada user, item, dan genre. Dan targetnya adalah rating yang diberikan user gitu loh. Nah, data ini akan kita convert menggunakan one hot encoding, jadi akan menurunkan binary value. Nah, ini ada formula yang digunakan dalam menghitung eh, matriksnya atau menghitung rating yang diberikan, di mana nanti akan kita menggunakan intercept. Bentuk sebenarnya seperti linear regresi. Gitu. Bentuknya seperti linear regresi dengan penambahan informasi seperti interaction weight atau interaction antara user, item, dan genre-nya itu. Jadi ada interaction term. Nah, kita interaction term ini dibandingkan menggunakan bobot atau weight, kita menggunakan latent value gitu. Latent factor, latent factor value antara untuk fitur I pada posisi F. Contohnya seperti itu. Nah, sini kita menggunakan untuk menghasilkan input data yang bagus, kita akan kita akan melakukan convert data kita menjadi sparse matrix. Gitu. Jadi dengan menggunakan library big factorizer dari scalar filter extraction, kita akan mereturn data input kita menjadi one hot encoding dan sparse matrix gitu. Jadi nggak ada nolnya. Ini untuk mengurangi computational time atau lebih efisien gitu. Nah, jadi dengan menggunakan degree of factorization mesinnya itu ada dua, itu berarti bentuk standar gitu loh. Nah, kita akan menggunakan eh, factorization machine dari library MyFM, di mana dia menggunakan optimisasi Monte Carlo Markov chain atau keep sampling dibanding rather than stochastic gradient descent. Jadi dibandingkan menggunakan gradient descent, dia menggunakan Monte Carlo Markov chain gitu algoritma. Dan hasilnya itu cukup mengejutkan. Hasilnya significantly berbeda dengan metode-metode model lainnya gitu. Mereduce RMSE score hingga 0,14. Nah, dan juga kita coba nih, dibandingkan hanya menambahkan informasi seperti price range, kita tambahkan informasi konteks lainnya, yaitu ada release date. Dan ternyata dengan menggunakan degree of authorization matching yang lebih tinggi, kita mendapatkan RMSE score yang lebih besar, lebih kecil, artinya lebih bagus gitu loh. Artinya model ini sendiri mampu menghandle multiple konteks atau multiple categorical filter yang ingin di-input ke dalam datanya. Nah, berikut adalah hasil dari rekomendasi menggunakan factorization machine ini, jadi mana kita mengutilisasi price range-nya. Nah, jadi mungkin ada coba history log-nya dari user ID 3924036 gitu. Nah, disebut hasil return historinya itu ada beberapa game. Nah, dan dengan price range yang berbeda-beda yang sangat varian gitu. Ada overprice, luxury, medium, cheap, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat dari hasil medium price range-nya dan luxury price range-nya. Untuk luxury price range ini sendiri terlihat lebih inline atau lebih eh, cocok dengan user gaming history-nya itu. Karena beberapa game yang direkomendasikan itu terlihat memiliki genre yang sama gitu, dibandingkan dengan medium price range-nya. Namun, karena target kita kali ini adalah medium price range atau budget yang lebih friendly bagi user gitu loh. Jadi, di return ada beberapa game yang sebenarnya mirip dengan game yang telah dimainkan oleh user pada price range yang cheap dan medium. Contohnya seperti Cross Out, Hand of Fate, Tales of Vesperia, uh, As of Singularity, Braveland, itu kan game-game yang genrenya RPG gitu.
RPG indie klasik gitu. Nah, terus di return dari gamenya ada Hollow Knight, Castle Crasher, Terraria, Stardew Valley, Half-Life. Nah, ini kan beberapa game-game ini adalah game-game yang RPG, but dia lebih klasik gitu lah. Nggak RPG open world game triple A gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan di sini adalah rekomendasi yang di written model ini bagus, namun eh, perlu dikonsiderasi, perlu ditinjau ulang preference dari user ID yang masing-masing gitu. Jadi user ID yang kita gunakan ini memiliki kapabilitas finansial yang bagus untuk membeli game-game yang overpriced, yang expensive, luxury, even overpriced sekalipun gitu. Jadi dia memiliki kapabilitas yang cukup bagus, sehingga mungkin merekomendasikan medium game range ini mungkin bisa dibilang tidak cocok mungkin ya. Karena dia mampu membeli game-game yang mahal gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Kan target user kita adalah mid budget range user. Nah, jadi karena mencari user ID yang seperti itu agak susah sih sebetulnya. Jadi kita coba random sampel aja gitu. Tapi sebenarnya rate-nya cukup bagus. Nah, terus kita ada authorization machine klasifikasi untuk mencari apakah user merekomendasinya atau tidak gitu. Dengan menggunakan model yang sama, didapatkan return dari F1 skornya 0,92. Sebenarnya cukup bagus sih, dari 1 juta instant data itu usernya modelnya masih mereturn 0,92 F1 score. Terus lanjut ke, karena ada implicit data, jadi kita coba utilisasi implicit data ini, yaitu berupa jumlah jam yang telah dihabiskan oleh user memainkan suatu game gitu. Nah, mungkin langsung saja. Jadi modelnya ini akan mencoba mencari eh, mengubah implicit data itu menjadi binary value. Artinya user yang sudah pernah memainkan game dan memiliki data implisitnya akan direturn menjadi satu, sedangkan yang user yang belum pernah memainkan gamenya direturn menjadi nol. Jadi kita bisa melihat preference atau preference di mana user lebih strong atau lebih suka yang binary value satu dibandingkan yang nol gitu. Kan menggunakan confidence term dan mencari dalam menentukan predicting user preference-nya itu adalah pengkalian antara user faktor dan item faktor gitu. Dengan penambahan regularisasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Didapatkan hasilnya itu ada NDCG yang sangat kecil, yang kecil sebetulnya, ada 0,05, dan kita coba juga menggunakan Bayesian Personalized Ranking atau BPR, dan memberikan more low NDCG. Dan kita lihat hasil dari return rekomendasinya dari game, dari user ID yang sama seperti sebelumnya. Di return ada GTA 4, Kingdom Come Deliverance, Rising Storm, Batman Arkham Knight, Resident Evil, Final Fantasy 15. Final Fantasy 15. Oke. Eh, Sebetulnya ini rekomendasi game yang bagus sebetulnya untuk user ID tadi. Tapi price finalnya itu cukup bervariasi. Mungkin ada juga dibandingkan mencari berdasarkan user ID preference, model-model sebelumnya itu juga mencari the similarity between user. Jadi user-user ID yang telah memainkan game-game yang sama, mungkin pernah memainkan game-game ini seperti GTA 4 gitu. Jadi karena user ID 3924 ini belum memainkan game-game berikut, maka sistem mencoba merekomendasikan game ini karena game ini pernah dimainkan user yang mirip dengan kamu loh gitu katanya. Nah, low NDCG score ini kenapa sih gitu? Mungkin ada beberapa penyebabnya yang bisa saya identifikasi. Mungkin yang pertama ada sparsity of data. Jadi karena data kita itu banyak, 1 juta data, dan ternyata unique usernya juga banyak gitu. Jadi dari situ itu nggak cuma 100 user, nggak cuma 1000 user. Jadi interaksi antara user dan item itu kecil banget gitu. Jadi kita cuma punya data yang
mostly itu nol gitu datanya. Jadi mostly predicting user given atau implicit data sekalipun itu banyak yang nol gitu karena unique user itu banyak banget di sini gitu. Dan itu mungkin make sense karena kan Steam ini kan user itu sebenarnya tidak terlalu punya banyak interaksi antara user dengan gamenya karena kan game-game ini sebetulnya eh, tidak tidak terlalu affordable ya. Ya, mungkin itulah penyebabnya. Jadi sparsity data kita banyak. Terus yang kedua ada cold start problem. Sama seperti tadi sebenarnya. Jadi user-user ini, unique user ini memiliki little historical interaction. Sedikit dia berinteraksi sama game-gamenya. Karena kan seperti itu game game marketplace yang seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin konklusinya mungkin sebenarnya sama seperti telah jelaskan tadi. Eh, jadi data yang model yang bagus menurut saya itu adalah konteks aware Bayesian Flow Estimation karena mampu mengutilisasi atau mengakomodasi informasi konteks seperti price range. Dan bahkan model ini bagus untuk digunakan untuk rekomendasi item pada interaksi user ID dengan tambahan konteks seperti lokasi, genre, atau eh, apalah gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya dan berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, sampai jumpa.